Selanjutnya kita masuk submateri dari pohon, yaitu ada yang disebut dengan pohon berakar. Jadi pohon berakar itu adalah ketika pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauhi dari akar. Jadi ada satu simpul yang diperlakukan sebagai akar. Ya. Jadi nanti ada satu simpul sebagai akar, atau mungkin analoginya lebih tepatnya sebagai induk. Kemudian sisi-sisinya nanti diberi arah menjauhi dari akar tersebut, dari simpul yang ini tadi. Ya, maka itu adalah dinamakan pohon berakar. Akar itu kalau misalnya dia dianggap berarah, derajat masuknya sama dengan 0, dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk 1. Ya, jadi simpul yang menjadi akar itu derajat masuknya 0. Sedangkan simpul lainnya itu derajat masuknya sama dengan 1. Kemudian ada yang disebut dengan daun. Daun itu derajat keluarnya sama dengan 0. Kemudian simpul cabang itu derajat keluarnya tidak sama dengan 0 atau disebut juga dengan simpul dalam. Nah, ini adalah contoh pohon berakar. Jadi memang yang namanya pohon tidak berarah ya. Hanya saja di sini untuk memudahkan memahami kita menganalogikan bahwa dia seakan-akan berarah. Ya, jadi arahnya ke bawah. Nah, ini simpul A inilah yang menjadi akar. Ini ya. Akar itu derajat masuknya 0. Dia nggak ada dia bukan turunan dari simpul lainnya. Dia benar-benar yang paling puncak. Kemudian simpul lainnya itu derajat masuknya sama dengan 1, yaitu dari sini. Ya. Kemudian yang G juga nih turunannya. Nah, ini disebut dengan pohon berakar. Kemudian daun itu adalah yang derajat keluarnya 0, alias dia nggak punya bawahan, nggak punya keturunan ya. Ya, kalau ini di sini ya, H, I, J, F, C, G. Dia kan nggak punya turunan lagi ke bawah, maka itu disebut dengan daun. Nah, sisanya kalau tadi A itu adalah akar, yang H, I, J, F, C, dan G adalah daun, sisanya D, B, dan E itu disebut dengan simpul dalam atau simpul cabang. Ya, jadi ini adalah contoh pohon berakar. Sembarang pohon tak berakar bisa diubah menjadi pohon berakar dengan memilih satu simpul sebagai akar. Pemilihan simpul yang menjadi akar itu bisa berbeda-beda, maka pohon berakar yang dihasilkan pun juga berbeda. Contoh, ini kan pohon tak berakar nih, nggak tahu induknya yang mana, akarnya yang mana. Nah, kemudian ini kita buat menjadi pohon berakar dengan mengambil sebagai akarnya itu adalah simpul B, maka hasilnya ini. Atau ada yang lain, misalnya mahasiswa lain akan membuat pohon berakar dari pohon ini, mengambil simpul sebagai akarnya itu adalah simpul E, maka hasilnya adalah ini. Ini sama-sama, ini adalah pohon yang sama, hanya beda akarnya. Seperti itu ya. Kemudian pada pohon berakar ini ada terminologi atau istilah ya, istilah-istilah pada pohon berakar. Jadi mindset kita akan menggunakan istilah-istilah layaknya silsilah keluarga. Ya, jadi hierarki, berupa hierarki. Yang pertama, terminologi yang pertama ada yang berikutnya akan disebut anak dan ada juga yang orang tua. Suatu simpul Y disebut anak dari simpul X jika ada sisi dari simpul X ke simpul Y. Sederhananya, ya berarti kalau anak berarti turunan ya. Nah ini B, C, D itu anak dari A. Dengan demikian simpul X disebut orang tua dari simpul Y. Alias simpul A adalah orang tua dari B, C, D. E dan F adalah anak dari B. G adalah anak dari D. C ini nggak punya anak. Itu ya. E adalah orang tua dari H, I, J. K adalah orang tua dari L dan M. Begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan lintasan. Lintasan pada dasarnya sama saja dengan definisi lintasan yang kita pelajari di materi graf. Lintasan dari simpul V1 ke Vk adalah runtutan simpul-simpul sehingga VI adalah orang tua dari VI plus 1. Ya, contoh. Lintasan dari A ke J, berarti dia melalui A,
ke B, ke E, ke J. Ya. Dari A ke B, ke E, ke J. Maka ini dia beruntun dari puncak sampai ke bawah gitu ya. Jadi lintasan itu akan bermula dari yang atas sampai ke yang bawah. Nah, ke yang bawahnya bebas. Misalnya dari A cuma sampai K juga nggak masalah. Berarti melalui A ke D, ke simpul G, dan simpul K. Itu juga boleh. Ya, intinya lintasan dasarnya secara istilah ya, secara pengertiannya sama seperti lintasan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada istilah panjang lintasan ya. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui. Kalau misalnya tadi dari A ke B ke E ke J itu berapa lintasannya? 1, 2, 3. Oh, berarti panjang lintasannya 3. Dari A ke K tadi berarti 1, 2, 3. Oh, 3 juga panjang lintasannya. Berapa banyak sisi yang dilalui. Itu adalah panjang lintasan. Kemudian ada istilah keturunan atau descendant dan leluhur, ancestor. Secara makna saya pikir mudah ya untuk dipahami, karena intinya keturunan itu ya berarti keturunannya. Jadi untuk menyimbolkan kalau tadi kan anak, nah kalau ini kayak semacam cucu, cicit, dan seterusnya gitu ya, itu maka keturunan. B, anak dari A. E, H, I, J itu adalah keturunan dari A. H, I, J adalah keturunan dari B. Dan A adalah leluhur dari HIJ. A adalah leluhur dari E. Seperti itu ya. K ini adalah keturunan dari D. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan saudara kandung atau sibling sesuai dengan maknanya. Jadi sama memiliki orang tua yang sama. HIJ ini sibling ya, saudara kandung. LM ini saudara kandung. Kemudian BCD ini saudara kandung karena orang tuanya sama-sama A. Seperti itu ya. Selanjutnya subpohon atau subtree ya, pohon bagian. Subtree itu berarti kita mengambil pohon berakar dari pohon berakar. Ya. Misalkan X adalah simpul pada pohon T, di mana subpohon dengan X sebagai akarnya ialah subgraf, sedemikian sehingga si subgrafnya ini mengandung X dan semua keturunannya, dan mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berasal dari X. Contohnya ini ya. Jadi dia mengambil B sebagai akar, maka ya ke bawahnya harus diambil, sampai ujung, sampai keturunan semuanya diambil. Saya mengambil D sebagai akar, ya berarti diambilnya segini. Begitu ya, itu yang disebut dengan subpohon. Kemudian derajat. Ada istilah derajat, degree. Ya. Derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah subpohonnya atau jumlah anak pada simpul tersebut. Alias dia sama sederajat dengan, selevel dengan derajat keluar ya. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Contoh, derajat simpul A itu adalah 3. Jadi dia punya anak berapa? Intinya gitu ya, derajat itu kita hitungnya adalah dia punya anak berapa. A punya anak 3, oh berarti derajatnya 3. B punya anak 2, berarti derajatnya 2. E ini berarti derajatnya 3. Dan seterusnya ya. Kemudian daun. Daun ini tadi sudah sempat kita bahas ya, yaitu simpul yang berderajat 0 alias dia tidak mempunyai anak, disebutnya daun. Kalau di pohon yang ini, yang contoh berarti H, I, J, F, C, L, dan M itu adalah daun, karena dia tidak memiliki anak. Kemudian ada juga yang disebut dengan simpul dalam. Tadi, simpul dalam itu adalah yang selain daun dan selain akar. Tadi kan, yang ini kan daun ya, F, C, L, M. Berarti yang selainnya, akar tidak masuk ya. Jadi simpul dalam adalah B, E, D, G, dan K. Seperti itu ya. Jadi sisa dari daun dan akar. Kemudian ada istilah aras atau level.
atau tingkat ya. Nah, ini aras itu atau level ya, tingkat mungkin lebih mudah dipahaminya, dia sesuai dengan ini aras atau level ya. A ini mulai dari level 0, yang ini baris ini level 1, ini baris ini level 2, ini level 3, LM level 4. Nah, level itu secara perhitungannya dia sama saja dengan panjang lintasan, mulai dari akar ya. Jadi kalau berapa level G, itu kan berarti panjang lintasannya berapa? 1, 2. Oh, berarti dia ada di level 2. Begitu ya. Kemudian, yang terakhir ada istilah tinggi atau kedalaman. Nah, tinggi atau kedalaman itu adalah seberapa dalam, seberapa tingginya, level paling tingginya berapa sih di pohon berakar itu. Ya, aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau dalam. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi pohon adalah panjang maksimum lintasan akar ke daun. Panjang maksimum, paling jauh itu kan ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 4 ini sebagai tinggi atau kedalaman dari pohon berakar ini. Ini adalah terminologi dari pohon berakar.